Di balik setiap mangkuk soto yang dihidangkan, tersembunyi rahasia gelap yang tak terduga. Bagaimana sebuah warung yang tampaknya biasa saja bisa terjerat dalam praktek pesugihan yang mengerikan? Temukan jawabannya di kisah ini. Sebelum melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya sejenak kita tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah menegangkan lainnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah warung soto yang terkenal dengan hidangan lezatnya. Warung ini dikelola oleh Pak Karman, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah dan murah senyum. Namun, di balik senyumannya yang hangat, tersembunyi rahasia gelap yang mengancam kehidupan banyak orang. Warung soto Pak Karman merupakan tempat yang ramai dikunjungi warga desa setiap hari. Soto yang disajikan selalu segar, dan berbagai menu tambahan seperti gorengan dan sambal menjadi favorit para pelanggan. Pak Karman dikenal sebagai pengusaha yang sukses, dan banyak yang memuji keterampilannya dalam mengelola warungnya. Namun, ada satu orang yang merasa ada yang tidak beres di balik kesuksesan Pak Karman. Siti, seorang karyawan setia yang telah bekerja di warung itu selama beberapa tahun. Siti mulai merasakan ketidaknyamanan ketika dia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di dalam warung. Ruangan itu yang sebelumnya tidak pernah dia lihat, tampak aneh dan menakutkan. Ketika Siti membuka pintu ruangan tersebut, dia menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah altar kecil dengan berbagai simbol mistis dan benda-benda yang tidak bisa dijelaskan. Siti merasa cemas dan ketakutan, tetapi dia tidak berani berbicara dengan siapapun tentang penemuannya. Dia mulai menyadari bahwa Pak Karman sering keluar malam dan kembali dengan wajah yang tampak lelah dan gelisah. Perasaan curiga ini semakin kuat ketika dia mendengar bisik-bisik dari para pelanggan yang merasa ada sesuatu yang aneh di warung tersebut. Suatu malam, Siti melihat Pak Karman mengunjungi seorang dukun yang dikenal misterius dan tidak pernah terlihat berbaur dengan warga desa. Dukun ini dikenal dengan nama Dukun Alang-Alang, seorang pria tua dengan penampilan yang menakutkan dan seringkali dikelilingi oleh aura mistis. Pak Karman tampak sangat tunduk dan patuh pada Dukun Alang-Alang, yang membuat Siti semakin merasa ada yang tidak beres. Tidak lama kemudian, Siti mendengar rumor dari beberapa warga bahwa warung soto Pak Karman dikenal memiliki pesugihan, sebuah praktik gelap yang melibatkan tumbal dan ritual mistis. Meskipun awalnya dia tidak percaya, ketidaknyamanan yang dia rasakan dan tanda-tanda aneh yang muncul semakin membuatnya khawatir. Suatu malam, setelah mendengar cerita dari beberapa pelanggan yang curiga, Siti memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia kembali ke ruangan tersembunyi dan menemukan bukti-bukti yang lebih jelas tentang pesugihan yang dilakukan Pak Karman. Dia menemukan beberapa foto bayi yang telah meninggal dan benda-benda yang digunakan dalam ritual pesugihan. Hatinya hancur ketika dia menyadari bahwa warung yang selama ini dia anggap sebagai tempat yang aman, ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Dengan bukti yang cukup, Siti akhirnya memutuskan untuk melaporkan penemuan tersebut kepada warga desa. Pada awalnya, banyak yang tidak percaya, tetapi ketika bukti yang lebih kuat terungkap, termasuk foto-foto dan benda-benda ritual, warga mulai marah dan terkejut. Ketika Pak Karman dikonfrontasi oleh warga desa, dia tidak bisa mengelak lagi. Dengan wajah yang pucat dan gemetar, Pak Karman mengakui segala perbuatannya dan mengaku bahwa dia telah melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Dia menjelaskan bahwa dia telah membuat perjanjian dengan Dukun Alang-Alang, dan sebagai imbalannya, dia harus mengorbankan bayi sebagai tumbal. Reaksi warga sangat beragam. Beberapa merasa marah dan ingin segera mengambil tindakan, sementara yang lain merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, Ustaz Hadi, seorang tokoh agama yang dihormati di desa, turun tangan. Ustaz Hadi dikenal sebagai sosok bijaksana dan penuh kasih sayang.
Dia adalah seorang ustaz yang telah lama berdedikasi untuk membimbing masyarakat desa dalam hal-hal keagamaan dan spiritual. Ketika dia mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan Pak Karman, Ustaz Hadi merasa perlu untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan desa dari pengaruh jahat. Ustaz Hadi mendatangi Pak Karman secara pribadi dan mencoba meyakinkannya untuk mengakui kesalahannya dan mencari jalan keluar yang lebih baik. Meskipun Pak Karman menolak ajakan tersebut, Ustaz Hadi tidak menyerah. Dia kemudian memimpin ritual pembersihan di warung soto, berusaha mengusir energi negatif dan mengembalikan ketenangan di desa. Pak Karman sebenarnya adalah seorang pria yang awalnya hidup dalam kemiskinan. Dia memiliki warung soto kecil yang sepi pengunjung dan hampir bangkrut. Dalam keputusasaannya, Pak Karman mencari cara untuk mengubah nasibnya dengan cepat. Suatu malam, dia bertemu dengan seorang dukun yang dikenal memiliki kekuatan gaib dan bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan. Dukun itu menawarkan kesepakatan yang mengerikan. Pak Karman harus menyediakan tumbal berupa bayi manusia untuk memperoleh kekayaan yang luar biasa dan kesuksesan warungnya. Jika kau ingin kaya dengan cepat, kata dukun itu dengan suara serak, kau harus berani melakukan sesuatu yang besar. Ada jalan pintas, tetapi tidak semua orang mampu menanggung beban yang akan menyertainya. Pak Karman yang sudah terjebak dalam ambisinya, penasaran dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu kemudian menjelaskan tentang ritual pesugihan yang melibatkan tumbal bayi manusia. Dia menjelaskan bahwa setiap bayi yang dikorbankan akan mendatangkan kekayaan dan keberuntungan yang luar biasa. Namun perjanjian ini tidak bisa dibatalkan, dan jika Pak Karman berhenti memberikan tumbal, seluruh kekayaannya akan hancur dan hidupnya akan berakhir dengan tragis. Setelah membuat kesepakatan dengan dukun tersebut, Pak Karman mulai melaksanakan ritual pesugihan. Dia menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan bayi-bayi yang akan dijadikan tumbal, termasuk menculik bayi dari desa lain, atau membayar orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia. Setiap kali dia berhasil melakukan ritual, warung sotonya semakin ramai, dan kekayaannya terus bertambah. Pak Karman yang terjebak dalam ambisi dan keserakahan, dia mulai menjalani ritual pesugihan dengan mengorbankan bayi-bayi yang hilang dari desa. Setiap kali ada bayi yang dikorbankan, warungnya semakin ramai dan kekayaannya semakin bertambah. Dia menggunakan kekuatan gaib dari pesugihan tersebut untuk memanipulasi rasa sotonya, sehingga membuat siapapun yang memakannya merasa ketagihan dan terus datang kembali. Namun, meskipun kekayaan datang dengan cepat, Pak Karman mulai merasakan bayang-bayang gelap yang selalu mengikutinya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantui dirinya, tetapi dia merasa sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian dengan kekuatan gaib itu. Pak Karman pun harus terus memberikan tumbal agar kekayaannya tetap bertahan, meskipun harga yang harus dibayar semakin tinggi. Di luar, Pak Karman terlihat sebagai seorang pria yang ramah dan dermawan, tetapi di dalam dirinya dia menyimpan kegelapan yang luar biasa. Keberhasilannya adalah hasil dari pesugihan yang mengerikan dan tak bermoral. Dia sadar bahwa suatu hari, tumbal yang dia berikan akan membawa akibat fatal, tetapi dia sudah terperangkap dalam keserakahan dan tidak bisa lagi mundur. Pak Karman adalah simbol dari keserakahan manusia yang rela melakukan apa saja demi kekayaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kehidupan orang lain yang tidak bersalah. Kekuatan mistis yang melindunginya adalah hasil dari perjanjiannya dengan dukun yang sangat kuat, sehingga membuatnya sulit disentuh oleh hukum biasa. Pesugihan yang dilakukan oleh Pak Karman adalah pesugihan soto daging bayi. Sebuah bentuk ritual hitam yang mengerikan di mana tumbal berupa bayi manusia digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Dalam ritual ini, Pak Karman harus mengorbankan bayi yang masih hidup, yang kemudian dimasak dan dijadikan bahan utama dalam soto yang dijual di warungnya. Setiap kali Pak Karman melakukan pesugihan ini, dia harus mencari bayi yang belum genap berusia 1 tahun. Bayi tersebut kemudian dikorbankan dalam sebuah ritual mistis yang dipimpin oleh dukun yang telah membimbingnya. Setelah dikorbankan, daging bayi tersebut diolah menjadi kuah soto yang akan disajikan kepada para pelanggan di warungnya. Kuah soto yang dihasilkan dari ritual ini memiliki kekuatan mistis yang membuat siapapun yang memakannya menjadi ketagihan
dan selalu ingin kembali. Pesugihan ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Karman. Pertama, setiap beberapa bulan sekali, Pak Karman harus menyediakan bayi sebagai tumbal untuk menjaga kekuatan gaib yang melindungi warungnya tetap aktif. Jika dia gagal menyediakan tumbal, kekayaan dan keberuntungan yang dia dapatkan akan lenyap, dan dia akan mengalami nasib tragis. Selanjutnya, ritual pengorbanan harus dilakukan pada malam-malam tertentu yang ditentukan oleh dukun. Malam tersebut biasanya adalah malam-malam yang dianggap keramat, seperti malam Jumat Kliwon atau malam bulan purnama. Ritual dilaksanakan di tempat yang tersembunyi dan penuh misteri. Biasanya, Pak Karman memilih sebuah ruangan rahasia di belakang warungnya yang telah dijadikan tempat khusus untuk ritual ini. Ruangan tersebut dipenuhi dengan simbol-simbol mistis, seperti lingkaran dengan segitiga terbalik, lilin hitam, dan berbagai benda gaib lainnya. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar kecil yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sesajen dan melaksanakan ritual. Di dalam ruangan rahasia tersebut, dukun memimpin jalannya ritual. Dukun akan membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Pak Karman, sambil mengasapi ruangan dengan kemenyan. Suasana dalam ruangan menjadi semakin mencekam, dengan bau dupa yang menyengat dan suara gemerincing dari alat-alat gaib yang dibawa oleh dukun. Pada puncak ritual, bayi yang telah disiapkan dijadikan tumbal. Proses ini dilakukan dengan cara yang sangat keji. Bayi tersebut dikorbankan di atas altar, di mana darahnya diteteskan ke dalam wadah khusus. Darah bayi ini dianggap sebagai inti dari kekuatan gaib yang akan memberi keberuntungan dan kesuksesan kepada Pak Karman. Setelah pengorbanan selesai, daging bayi tersebut diolah menjadi bahan utama dalam soto yang dijual di warung Pak Karman. Dukun memberikan petunjuk khusus tentang cara memasak daging bayi ini agar kuah soto yang dihasilkan memiliki kekuatan mistis. Daging bayi tersebut dicampur dengan rempah-rempah dan bahan lainnya untuk menutupi bau dan rasa asli, sehingga pelanggan tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka makan. Kuah soto yang dihasilkan dipercaya memiliki daya tarik gaib yang membuat siapapun yang memakannya menjadi ketagihan. Pelanggan yang mencicipi soto ini akan selalu ingin kembali dan tidak bisa menolak keinginan untuk memakannya lagi dan lagi. Sisa-sisa tubuh bayi yang tidak digunakan dalam masakan disimpan di tempat rahasia di ruangan tersebut. Biasanya, sisa tubuh bayi ini dikubur di bawah lantai atau disimpan dalam wadah khusus yang dilindungi dengan mantra-mantra dukun. Tempat penyimpanan ini juga dijaga oleh roh-roh jahat yang dipanggil melalui ritual, memastikan bahwa tidak ada yang berani mengungkapkan rahasia tersebut. Setelah ritual selesai, dukun memanggil roh-roh gaib untuk menjaga warung soto dan melindungi Pak Karman dari bahaya. Roh-roh ini menjadi pelindung bagi Pak Karman, tetapi mereka juga menjadi pengingat akan perjanjian gelap yang telah dia buat. Roh-roh tersebut akan terus menuntut tumbal baru setiap beberapa bulan, dan jika Pak Karman gagal memenuhinya, roh-roh ini akan berbalik menghancurkan hidupnya. Setelah ritual selesai, Pak Karman harus mematuhi pantangan tertentu yang diberikan oleh dukun. Salah satu pantangan utama adalah tidak boleh ada satupun orang yang mengetahui rahasia ini. Jika rahasia tersebut terbongkar, seluruh kekuatan gaib akan lenyap, dan Pak Karman akan mengalami nasib tragis. Selain itu, Pak Karman juga harus menjaga warungnya tetap ramai dengan cara apapun. Dia tidak boleh menolak pelanggan atau membiarkan warungnya sepi, karena itu akan melemahkan kekuatan gaib yang melindunginya. Setiap kali ritual ini berhasil, Pak Karman akan merasakan lonjakan kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Warung sotonya selalu penuh, dan uang mengalir dengan mudah. Namun, setiap keberhasilan ini datang dengan harga yang semakin mahal, dan bayang-bayang dari bayi-bayi yang telah dia korbankan terus menghantui hidupnya. Ritual pesugihan ini, meskipun membawa kekayaan, juga membawa kutukan yang mengerikan. Pak Karman tahu bahwa suatu hari, jika dia gagal memenuhi tuntutan pesugihan, semuanya akan hancur dalam sekejap. Dia hidup dalam ketakutan dan penyesalan, tetapi juga terperangkap dalam perjanjian gelap yang tidak bisa dia batalkan. Dengan melakukan pesugihan ini, Pak Karman mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan warung sotonya selalu ramai pengunjung. Namun, harga yang harus dia bayar sangat mahal. Bukan hanya dalam bentuk tumbal bayi,
tetapi juga jiwanya yang perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan gelap yang terus menuntut lebih banyak pengorbanan. Meskipun Pak Karman menikmati kesuksesan dan kekayaan, dia tidak pernah bisa benar-benar merasakan ketenangan. Bayangan bayi-bayi yang telah dia korbankan selalu menghantui pikirannya, dan dia hidup dalam ketakutan akan hukuman yang mungkin datang jika dia gagal memenuhi perjanjian pesugihan tersebut. Setelah terungkapnya praktik pesugihan di warung soto Pak Karman, nasib warung tersebut mengalami perubahan drastis. Sebuah rahasia besar pesugihan terbongkar, warung soto Pak Karman langsung ditutup oleh warga. Tidak ada lagi yang mau datang untuk makan di sana, bahkan pelanggan setia pun memilih menjauh setelah mendengar kabar mengerikan tersebut. Warung yang dulunya ramai dan populer itu sekarang tampak sepi dan ditinggalkan. Penutupan ini bukan hanya karena desakan warga yang marah dan takut, tetapi juga karena aura menyeramkan yang kini melingkupi tempat itu. Banyak yang merasa bahwa warung tersebut sudah tidak lagi aman untuk dikunjungi, baik secara fisik maupun spiritual. Siti, sebagai karyawan Pak Karman, merasakan dampak besar dari kejadian ini. Setelah penutupan warung, dia menghadapi stigma sosial dan kesulitan finansial yang berat. Warga desa menganggapnya sebagai bagian dari skandal tersebut, meskipun dia tidak terlibat langsung. Siti merasa terasing dan malu, dan upayanya untuk mencari pekerjaan baru menjadi semakin sulit karena reputasinya yang tercemar. Sementara itu, keluarga Pak Karman juga mengalami dampak berat. Mereka menghadapi pengucilan dan stigma dari masyarakat, yang membuat hidup mereka semakin sulit. Meskipun ada beberapa dukungan dari Ustaz Hadi, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa nama baik mereka telah tercemar, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah ditutup, warung soto Pak Karman menjadi bangunan yang terlantar. Tidak ada yang berani mendekati atau memanfaatkan bangunan tersebut. Seiring berjalannya waktu, warung itu mulai rusak dan terbengkalai. Cat dinding mulai mengelupas, meja dan kursi yang dulu ramai dipenuhi pelanggan kini berdebu dan lapuk. Beberapa warga yang lewat di sekitar tempat itu seringkali merasa merinding atau melihat hal-hal aneh, seperti bayangan atau suara-suara yang tidak jelas asalnya. Cerita-cerita mistis tentang warung soto yang berhantu mulai menyebar di desa, membuat tempat itu semakin ditakuti. Karena reputasinya yang buruk, warung soto Pak Karman akhirnya menjadi tempat yang dianggap terlarang oleh warga desa. Anak-anak dilarang bermain di dekat situ, dan orang dewasa pun memilih untuk menghindarinya. Tempat itu menjadi semacam zona terlarang, di mana siapapun yang mendekat dipercaya bisa mengalami nasib buruk. Beberapa paranormal bahkan datang ke desa untuk merasa energi dari warung itu, dan kebanyakan dari mereka mengonfirmasi bahwa tempat tersebut dipenuhi oleh energi negatif. Hal ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa warung itu sebaiknya dibiarkan kosong dan tidak diganggu. Meskipun banyak warga yang takut, ada juga beberapa yang percaya bahwa warung tersebut masih bisa dibersihkan dan digunakan kembali. Ustaz Hadi, yang dihormati di desa, berusaha untuk mengadakan ritual pembersihan spiritual di warung tersebut, dengan tujuan mengusir energi negatif yang mungkin masih tersisa. Ritual ini diikuti oleh beberapa warga yang masih peduli, tetapi hasilnya tidak langsung terasa. Meski suasana di sekitar warung mungkin sedikit lebih tenang setelah ritual, rasa takut dan ketidaknyamanan tetap ada. Banyak warga yang percaya bahwa meskipun sudah dibersihkan secara spiritual, warung tersebut sebaiknya tetap dibiarkan kosong sebagai bentuk penghormatan terhadap korban pesugihan. Kedepannya, nasib warung soto Pak Karman tetap tidak jelas. Tidak ada yang ingin mengambil alih atau merenovasi tempat itu. Ada pembicaraan tentang kemungkinan merobohkan bangunan tersebut dan membiarkan lahannya kosong. Tetapi warga desa masih ragu karena takut akan konsekuensi mistis yang mungkin terjadi. Beberapa orang di desa mulai berpikir bahwa lahan tersebut sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membangun tempat ibadah atau fasilitas umum. Namun, ide ini masih sebatas wacana, karena tidak ada yang cukup berani untuk memulai proyek tersebut. Nasib warung soto Pak Karman berakhir dengan penutupan dan keterlantaran. Bangunan yang dulunya ramai dan penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat yang ditakuti dan dihindari oleh warga desa. Upaya pembersihan spiritual mungkin berhasil mengurangi sedikit ketegangan, tetapi warung itu tetap dianggap sebagai tempat terkutuk yang sebaiknya dibiarkan kosong.
Masa depan warung tersebut masih belum pasti, tetapi jelas bahwa warung itu tidak akan pernah kembali seperti dulu. Setelah kejadian tersebut, Siti memutuskan untuk memulai kehidupan baru. Dengan dukungan dari beberapa teman dan Ustaz Hadi, dia berhasil menemukan pekerjaan baru, meskipun dengan gaji yang lebih rendah. Dia mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan berusaha melupakan masa lalu yang mengerikan. Meskipun perjuangan finansial dan stigma sosial terus menghantuinya, Siti tetap bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Keluarga Pak Karman juga berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Meskipun mereka harus menghadapi berbagai kesulitan, mereka mencoba untuk melanjutkan hidup dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ustaz Hadi terus memberikan dukungan moral dan spiritual kepada mereka, membantu mereka untuk menemukan kedamaian dan menerima kenyataan. Kisah warung soto Pak Karman adalah sebuah cerita tentang rahasia gelap, dosa, dan upaya untuk memperbaiki kesalahan. Meskipun banyak pihak terlibat dalam tragedi ini, termasuk Siti, keluarga Pak Karman, dan Ustaz Hadi, masing-masing memiliki perjalanan dan tantangan tersendiri. Warung soto yang dulunya penuh dengan kehidupan kini menjadi simbol dari konsekuensi mengerikan dari perbuatan pesugihan. Meskipun banyak yang harus menghadapi masa lalu yang kelam, harapan untuk masa depan tetap ada. Dengan dukungan dan usaha yang gigih, Siti dan keluarga Pak Karman berusaha untuk bangkit dan memperbaiki hidup mereka, meskipun jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Sementara itu, warung soto Pak Karman tetap menjadi kenangan kelam bagi desa, di mana banyak pelajaran berharga dapat diambil tentang bahaya pesugihan dan pentingnya menjaga iman dan moralitas. Setelah rahasia pesugihan di warung soto terungkap, Pak Karman menghadapi penangkapan oleh pihak berwajib. Kasus ini menjadi perhatian besar karena melibatkan praktik mistis yang sangat kontroversial dan ilegal. Dengan bukti yang cukup, termasuk penemuan altar dan barang-barang ritual, pihak kepolisian dapat menangkap Pak Karman dan memulai proses hukum terhadapnya. Pak Karman dihadapkan pada berbagai tuduhan serius, termasuk pembunuhan dan pesugihan. Dia harus menjalani proses pengadilan yang panjang dan melelahkan, di mana dia harus menghadapi tuduhan-tuduhan yang merusak reputasinya dan menghancurkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Selama masa tahanan dan proses hukum, Pak Karman mengalami masa-masa penuh penyesalan dan introspeksi. Dia mulai memahami dampak dari perbuatannya dan betapa besar kesalahan yang telah dia lakukan. Meskipun dia mencoba untuk menghubungi Ustaz Hadi dan meminta nasihat spiritual, proses penebusan dosanya tidaklah mudah. Pak Karman mengakui kesalahannya dan berusaha meminta maaf kepada keluarga korban dan warga desa. Dia menulis surat permohonan maaf kepada semua pihak yang terkena dampak dari tindakannya, berharap bisa mendapatkan sedikit pengertian dan pengampunan. Namun, rasa penyesalan dan permohonan maafnya tidak sepenuhnya menghapus kesalahan yang telah diperbuatnya. Pak Karman akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang berat. Karena kejahatan yang dia lakukan melibatkan pembunuhan dan pelanggaran hukum berat lainnya, hukumannya mencakup waktu penjara yang panjang. Selama masa penjara, Pak Karman menghadapi kehidupan yang sangat sulit dan isolasi dari masyarakat luar. Di dalam penjara, Pak Karman mengalami berbagai kesulitan dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Dia harus menghadapi penghinaan dari sesama narapidana dan terus-menerus diingatkan tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Meskipun dia berusaha untuk bertobat dan memperbaiki diri, dia harus hidup dengan beban kesalahan masa lalu yang berat. Keluarga Pak Karman mengalami dampak yang signifikan akibat perbuatannya. Mereka menghadapi pengucilan sosial dan stigma dari masyarakat, dan hidup mereka menjadi sangat sulit. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan mencoba membangun kembali kehidupan mereka di tempat baru setelah meninggalkan desa asal mereka. Meskipun mereka mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang benar, kenyataan bahwa mereka terkait dengan perbuatan Pak Karman terus menghantui mereka. Mereka harus menghadapi tantangan berat, tetapi mereka tetap berusaha untuk hidup dengan integritas dan melupakan masa lalu yang kelam. Nasib Pak Karman adalah sebuah perjalanan dari kejatuhan hingga penyesalan dan hukuman. Dia mengalami berbagai konsekuensi dari perbuatannya, mulai dari penangkapan dan proses hukum hingga kehidupan yang penuh penderitaan di penjara. Meskipun dia mencoba untuk menebus kesalahan dan meminta maaf,
dampak dari tindakan jahatnya tetap menghantui dirinya dan keluarganya. Kisah Pak Karman adalah pengingat tentang bahaya dari pesugihan dan konsekuensi serius dari perbuatan yang melawan moralitas dan hukum. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki diri dan meminta pengampunan, beberapa kesalahan tidak dapat sepenuhnya diperbaiki, dan dampaknya bisa bertahan lama dalam kehidupan seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Setelah menjalani hukuman penjara akibat tindakannya yang terlibat dalam pesugihan, kondisi kesehatannya perlahan memburuk. Pak Karman dihantui oleh rasa bersalah dan tekanan mental yang tak tertahankan. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang dosa-dosanya dan bayangan-bayangan korban dari ritual mengerikan yang dilakukannya. Di penjara, ia semakin terasing dan menderita penyakit yang parah yang diabaikan oleh pihak penjara karena statusnya sebagai tahanan yang terlibat dalam kejahatan mengerikan. Meski berusaha bertobat dan mendekatkan diri pada agama, tubuh dan pikirannya terus memburuk. Dalam kondisi lemah dan sakit parah, Pak Karman akhirnya meninggal di penjara, sendirian dan tanpa keluarga di sisinya. Kematian Pak Karman menjadi akhir dari perjalanan hidupnya yang dipenuhi kesalahan dan penyesalan. Tidak ada upacara pemakaman yang besar, hanya beberapa petugas penjara yang menguburkannya secara sederhana. Keluarganya yang sudah pindah dan mencoba melupakan masa lalu yang kelam, memilih untuk tidak hadir, mencoba melanjutkan hidup mereka tanpa bayang-bayang dosa Pak Karman. Kematian Pak Karman menjadi pengingat bagi banyak orang di desa tentang akibat mengerikan dari memilih jalan yang salah, dan bagaimana dosa-dosa besar bisa membawa pada akhir hidup yang penuh penderitaan dan kehancuran. Kesimpulan dari kisah Pak Karman menggambarkan bagaimana tindakan gelap seperti pesugihan membawa kehancuran tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun Pak Karman berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dosa yang telah diperbuatnya membawa konsekuensi yang tak terhindarkan, termasuk kehilangan kehormatan, keluarga, dan akhirnya hidupnya sendiri. Melalui perjalanan tragis ini, cerita ini mengajarkan bahwa memilih jalan yang salah demi kekayaan dan kekuasaan hanya akan berakhir dengan penderitaan. Penyesalan datang terlambat, dan tak ada yang bisa menghapus dampak dari tindakan tersebut. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati, dan kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan dosa akan selalu berakhir dengan kehancuran. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Tak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras, serta kejujuran adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah di channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.